Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi pada mata kuliah TM 4020, perolehan hidrokarbon non-konvensional. Ini adalah minggu ketiga. Kita akan mempelajari masih tentang coal bed methane. Nah, marilah kita mulai segmen pertama dari mata kuliah ini dengan share screen bersama saudara-saudara sekalian, dan selamat mengikuti. Baik, saudara-saudara sekalian, kita akan mempelajari pada minggu ketiga segmen yang ketujuh. Ini adalah pengukuran kandungan gas pada batu bara. Oke. Nah, kandungan gas pada batu bara ini sangat penting ya kita ukur, karena dari situlah kita nanti akan bisa memperkirakan sumber daya misalnya, atau gas in place, sampai nanti kepada cadangan dari gas metana batu bara di lapisan atau di reservoir atau di sumur tersebut. Oke. Nah, marilah kita mulai ya dengan kandungan gas pada batu bara atau biasa kita sebut sebagai gas content. Nah, tujuan dari pengukuran kandungan gas atau gas content biasanya kita singkat dengan GC atau GC ya. Pada batu bara ini bertujuan untuk mengetahui volume gas yang tersimpan pada sampel batu bara. Oke. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa mayoritas gas pada batu bara itu tersimpan dalam kondisi yang teradsorpsi. Bisa dikatakan bahwa hampir 95% atau lebih gas itu dikandung pada matriks batu bara atau pada mikropor. Ya. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Berapa besar kandungan gas atau GC pada batu bara tersebut? Ada dua sebetulnya ya metode pengukuran kandungan batu bara tersebut. Yang pertama adalah metode pengukuran langsung. Metode pengukuran langsung ini ya itu dilakukan dengan cara volume gas itu diukur berdasarkan sampel core yang asli kita dapatkan dari core holes, dari lubang sumur. Kemudian pengujian itu dilakukan dengan aparatus atau peralatan dari laboratorium. Biasanya kita gunakan yang namanya kanister. Nah, mungkin ini saudara bisa lihat ini ya, tabung besi bulat seperti ini ya. Dengan ketinggian tertentu, inilah yang disebut kanister. Disinilah tempat sampel batu bara tersebut dimasukkan dan kita biarkan gas itu rilis dari situ. Nah, lamanya bisa mingguan sampai bulan ya, karena kita harus menunggu gas yang terdesorpsi itu lama sekali begitu, kita tunggu, kita ukur. Nah, akan tetapi hasilnya relatif lebih akurat. Oke. Nah, metode yang kedua itu metode pengukuran tidak langsung. Jadi biasanya volume gas itu diestimasi berdasarkan data adsorpsi, adsorption data. Adsorption data isotherm dan korelasi atau persamaan. Ya, itu secara tidak langsung. Nah, umumnya nanti kita korelasikan dengan data log, dan ini tentu saja relatif lebih cepat daripada pengukuran langsung. Nah, coba kita akan lanjutkan ya bagaimana pengukuran GC ini dilakukan. Jadi terdapat beberapa metode sebetulnya pengukuran langsung ini. Ada pengukuran yang disebut metode USBM, kemudian metode Smith dan Williams, atau pengukuran dengan metode curve fit. Nah, pada segmen ini kita akan membahas saja metode USBM, karena metode USBM ini paling banyak digunakan dan dipilih sebagai standar industri di dalam coal bed methane industry. Nah, bagaimana metodenya? Ya. Metode pengukuran langsung ini yang disebut juga direct method, ya, direct method, itu dapat dilakukan pada misalnya sampel whole core, ya. Jadi ini sampel whole core contohnya.
Jadi core yang kita ambil dengan pemboran menggunakan pahat yang spesial ini, dan whole core itu dijebak di dalam bumbung ini dan kita dapatkan di permukaan. Itulah whole core. Atau bisa juga dengan side wall. Jadi core yang kita ambil secara side wall. Atau bisa juga sampel itu dari sampel cuttings, ya, cuttings batu bara. Nah, umumnya tentu saja bahwa sampel core ini lebih dipilih, ya, karena volume gas yang dilepaskan itu akan jauh lebih besar dan kondisinya masih kondisi seutuhnya, ya, dari core yang terambil dari lapisan batu bara tersebut. Nah, itulah saudara-saudara metode pengukuran langsung atau direct method, ya. Kita bisa gunakan sampel core yang the whole core atau side wall, atau kalau tidak ada juga kita bisa memakai sampel cutting batu bara. Nah, bagaimana kita melakukan metode pengukuran langsung itu dengan metode USBM, ya. Jadi saudara bisa lihat di sini gambar, ya. Ini ada gambar kita mengambil core di lapangan, ya. Kemudian core itu dilepaskan ini, ya, dilepaskan dari pipa bor ini, ya. Dan kemudian kita masukkan dalam kanister. Nah, inilah yang disebut kanister. Diagramnya seperti ini, ya. Diagramnya seperti ini, jadi core itu ditempatkan di dalam silinder ini, ya, dan kemudian ditutup, kemudian gas itu akan rilis, dilepaskan dan diukur. Oke, nah inilah alat kanister yang ada di laboratorium yang biasa kita gunakan. Jadi core yang sudah diperoleh itu dimasukkan ke dalam kanister untuk kemudian diukur volume gas yang terdesorpsi. Kita lakukan pada kondisi STP. Nah, kemudian volume gas diukur secara periodik, ya, menggunakan pressure transducer dengan prinsip gas ideal. Nah, itulah kita mendapatkan gas yang terdesorpsi dari core ini. Nah, kemudian, ya, di dalam pengukuran kandungan gas atau GC, saudara perhatikan di sebelah kiri ini, kandungan gas GC itu ada 3 komponen di situ, ya. Ada gas yang hilang. Kenapa ada gas yang hilang? Atau kita biasanya sebut sebagai VL. Ini adalah gas yang terlepas selama proses pengambilan sampel sampai dengan penyimpanan. Oke. Nah, ini kita estimasi nanti berdasarkan ekstrapolasi pengukuran desorpsi. Dan gas yang terdesorpsi, nah ini sebagian besar di sini, ya, atau kita sebut sebagai VD, VD, ya. Itu adalah volume gas yang diukur secara langsung dari kanister, umumnya pada STP. Nah, ini dilakukan sampai volume gas tidak berubah signifikan atau ada cut-off rate kita gunakan. Biasanya dilakukan antara mingguan sampai bulanan, ya, karena gas itu rilis secara perlahan-lahan sekali, ya, dari matriks batu bara. Nah, walaupun kita telah lakukan lama, mingguan sampai bulanan, masih ada saja gas residu, ya, yang kita sebut sebagai VR atau VR, ya. Apa itu? Ini adalah volume gas yang tersisa pada equilibrium, ya, pada STP. Nah, bagaimana mengukurnya? Diukurnya itu dengan kita menghancurkan sampel menjadi bubuk, ya. Dan kemudian kita ukur gas yang keluar dari bubuk ini, dan biasanya ini antara 10% sampai 50% dari total kandungan gas itu terkandung di sini. Tentu saja akan tergantung dari rank dari batu bara tersebut. Jadi saudara-saudara, ya, kita lihat bahwa pengukuran langsung kandungan gas itu cukup complicated, ya, karena gas itu ada gas yang hilang, kemudian yang terdesorpsi, dan gas residu, di mana itu kita jumlahkan semuanya dan jadilah itu kandungan gas pada batu bara tersebut. Oke. Nah, inilah metode
pengukuran langsung kandungan gas dengan metode USBM. Nah, persamaannya sebagai berikut, coba saudara perhatikan ya. GC itu adalah kandungan gas, satuannya gram per cc, itu adalah suku yang ini, VL tambah VD dibagi MT, VL itu adalah volume gas yang hilang, seperti tadi. Kemudian ada VD di sini, volume gas yang terdesorpsi, dua-duanya dalam cc, dibagi dengan massa. Tapi massa ini adalah disebut MT, di mana MT itu adalah massa total sampel kering di dalam gram. Nah, lalu ini adalah volume residu ya. Jadi ada VR di sini. VR itu adalah volume gas residu di dalam cc dan harus dibagi MC. MC ini apa? MC ini adalah massa bubuk sampel yang kering di dalam gram. Nah, inilah persamaan yang kita gunakan ya. Dan kita nanti akan melihat bagaimana kita mendapatkan VL, VD, dan VR. Oke. Nah, ini ya pengukuran volume gas yang terdesorpsi. Saudara akan bisa melihat di sini ya grafik sebelah kanan ini, nanti akan saya jelaskan. Di sini adalah kumulatif dissolved gas di dalam cc, dan ini adalah waktu dalam menit. Kalau saudara lihat ya, waktunya itu lama sekali begitu. Jadi data kumulatif volume gas dari kanister itu harus dikoreksi pada kondisi STP tentu saja ya, yaitu pada kondisi 14,7 PSI dan 60 derajat F. Oke. Nah, kemudian pada saat-saat awal gas rilis itu akan cukup besar, dan kemudian seiring dengan berkurangnya tekanan dan juga bertambahnya waktu, maka gas yang rilis itu makin lama makin kecil begitu ya. Dan pengukuran ini harus dilakukan sampai debit gas ini mencapai nilai batas ya, karena ini kan akan berjalan terus begitu asimptotik begitu ya. Dan umumnya nilai batas tersebut atau debit gas batas tersebut umumnya itu orang mengambil 0,05 cm kubik per gram per hari selama seminggu. Nah, itulah cut off-nya ya. Cut off nilai batas. Jadi tidak heran kalau kita harus menunggu sampai lama sekali begitu ya. Antara tadi ya mingguan sampai bulanan. Ini pengukuran volume gas yang terdesorpsi. Kemudian bagaimana perkiraan gas yang hilang? Nah, ini kita harus menggunakan tadi ya mekanisme desorpsi. Jadi perkiraan gas yang hilang atau kita sebut biasanya lost gas ya. Itu pertama kita asumsikan bahwa gas hilang itu hanya melalui mekanisme desorpsi. Oke. Nah, masih ingat ya pada kuliah sebelumnya, recall bahwa pada kondisi awal gas yang terdesorpsi itu lebih kecil dari 20% gas total. Oke. Nah, persamaannya kalau kita lihat V dibagi VT sama dengan 6 dibagi akar Pi akar TDS, di mana ini waktu yang tidak berdimensi. Oke, ini sudah dijelaskan pada minggu lalu. Nah, kalau demikian ya, kalau saya plot volume kumulatif gas yang terdesorpsi pada kondisi awal ini ya. Oke. Terhadap akar kuadrat waktu itu seharusnya linier ya. Jadi di sini akar square root of time di sini ya. Satuannya menit pangkat setengah. Nah, saudara perhatikan ini akan merupakan garis lurus ya. Garis lurus ini tidak dimulai pada waktu 0 ya. Oke, karena ini adalah waktu ya, jadi waktu 0 ini adalah total waktu semenjak formasi batu bara itu terganggu dari kondisi in situ sampai disimpan dalam kanister. Jadi ada waktu ya. Jadi kita mulai di sini. Nah, kemudian ya ekstrapolasi menuju harga 0 ini ya memperlihatkan loss gas ya. Jadi kita harus ekstrapolasi inilah perkiraan gas yang hilang. Oke.
Jadi kita harus memakai mekanisme desorpsi di sini dan menggunakan persamaan ini. Ya, jadi desorpsi gas itu akan merupakan garis lurus atau linear apabila kita plot dengan square root of time. Ya, jadi di sini satuannya menit pangkat setengah. Nah, inilah lost gas. Nah, lalu bagaimana kita memperkirakan gas residu? Seperti tadi juga di sini ya, kita harus menggunakan tadi ya, selain diukur pada kondisi bubuk, volume gas residu juga dapat diestimasi secara analitik ya. Jadi kalau kita plot pada kondisi late time, volume gas yang terdesorpsi yang ini itu akan berbanding lurus dengan 1 per waktu. Ya. Kalau kita plot ini akan menjadi garis lurus, dan kalau kita ekstrapolasi ke harga 0, maka inilah gas residu. Oke, dan kemudian nanti kita jumlahkan antara gas yang terdesorpsi, gas yang hilang, dan gas yang residu, itulah gas content. Nah, kemudian kita itu harus membuat normalisasi basis massa ya, dari sampel batu bara. Jadi basis massa batu bara itu biasanya dinyatakan pada kondisi ada yang pertama disebut dengan basis in situ, di mana sampel batu bara hasil coring ditimbang sampai kondisi stabil, air dried ya, di laboratorium sebelum dimasukkan dalam kanister. Nah, itu basis yang pertama ya, basis massa batu bara pada kondisi in situ, jadi basis in situ. Yang kedua adalah yang dinamakan basis dry, ash free, yang disingkat menjadi DAF ya, dari dry ash free, jadi dry ash free basis. Nah, massa dari basis in situ ini dinormalisasi terhadap kandungan abu atau ash dengan moisture. Jadi kita lihat di sini ya bahwa massa DAF, dry ash free, itu sama dengan massa in situ yang atas dikalikan 1 kurang ash content dikurangi moisture content. Jadi ini sudah bebas dari abu dan juga dari moisture. Jadi itulah ya bagaimana kita mendapatkan basis in situ dan basis DAF. Nah, ini adalah referensi lanjutan yang saudara bisa baca kemudian apabila memerlukan hal-hal yang perlu diperdalam, ada buku teks dan makalah jurnal yang digunakan di dalam penyusunan bahan-bahan ini. Demikian saudara-saudara sekalian, ya, terima kasih atas perhatiannya dan kita akan jumpa pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.